Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik 2F subtema 4 pembelajaran kedua. Oke, di subtema 4 ini kita masih akan membahas tentang tumbuhan. Kalau kemarin kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, lalu ada jenis-jenis tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara merawat tumbuhan. Tidak hanya hewan dan manusia yang perlu dirawat, tapi tumbuhan pun perlu dirawat. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Yuk kita baca dengan seksama ya. Halaman 135. Selain merawat tanaman di kebun sekolah, Wira, Ayu, dan Bion juga merawat tanaman di depan kelas. Ada tanaman bunga yang ditanam di dalam pot, ada pohon pendek dan pohon tinggi yang ditanam di pekarangan sekolah. Setiap kelas harus piket merawat tanamannya. Piket merawat tanaman yaitu menyiram tanaman setiap pagi dan menyapu daun atau ranting yang berserakan. Seminggu sekali tanaman diberi pupuk, rumput liar dicabut, dan memotong daun yang layu agar tanaman tetap terawat. Ada aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Setiap warga sekolah tidak boleh menginjak tanaman dan memetik atau merusak tanaman. Oke, dari bacaan ini kita mendapatkan informasi baru bahwa cara merawat tanaman itu dengan cara disiram, diberi pupuk. Jika ada rumput liar di sekeliling tanaman itu maka harus dicabut. Khawatir rumput liar itu dapat mengganggu pertumbuhan si tanamannya. Kemudian jika ada daun-daun yang mulai layu, maka dipotong supaya terlihat rapih ya. Oke, itu adalah cara merawat tanaman. Siapa anak-anak ibu yang punya tanaman di rumahnya? Jangan lupa dirawat tanamannya ya. Bukan hanya manusia dan hewan yang membutuhkan makanan dan minuman, tapi tumbuhan pun membutuhkan makanan dan minuman. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bawahnya. Tulislah 5 aturan merawat tanaman di sekolah berdasarkan teks di atas. Kita tulisnya menggunakan tulisan tegak bersambung ya. Tadi ada beberapa aturan dalam merawat tanaman di sekolah. Yang pertama yaitu menyiram tanamannya setiap pagi, lalu menyapu daun dan ranting yang berserakan, lalu seminggu sekali tanaman diberi pupuk, lalu rumput liarnya dicabut dan memotong daun yang layu. Itulah aturan cara merawat tanaman di sekolah. Kalau yang namanya aturan itu berarti harus dipatuhi ya anak-anak. Oke, sekarang kita lihat ke halaman 136, kegiatan Ayo Amati. Amatilah 2 gambar di bawah ini. Setiap gambar menceritakan kejadian tertentu. Berilah keterangan pada setiap gambar sesuai pemahamanmu. Kalau gambar yang paling atas itu tidak perlu kita beri keterangan ya. Langsung saja ke bagian bawahnya. Gambar yang pertama, sedang apakah anak itu? Betul, itu adalah Nisa yang sedang memotong dedaunan yang kering. Kalau gambar kedua, ya itu Nisa sedang menyiram tanaman. Nah, berhubung kita masih membahas tentang tanaman, yuk kita belajar kira-kira alat dan bahan apa saja ya yang digunakan untuk merawat tanaman. Apakah kita perlu menyiram tanaman menggunakan gambar yang pertama? Perlu. Gambar yang kedua, gunting rumput. Iya, jika tanamannya itu sudah terlalu tinggi
dan tidak rapi, maka perlu dirapihkan menggunakan gunting rumput ini. Lalu sekop perlu tidak? Perlu. Sekop ini untuk memberikan pupuk pada tanamannya, disekop ya. Lalu selang. Untuk apa selang? Untuk menyiram tanamannya, ya bisa pakai selang atau bisa pakai alat penyiram yang ada di atas. Lalu pupuk. Tentu sangat perlu pupuk kompos ya. Terakhir kemoceng. Sepertinya kita tidak perlu kemoceng untuk merawat tanaman ya, karena kemoceng itu untuk membersihkan rumah dari debu-debu. Oke, pinter sekali anak-anak. Kita lanjut ke halaman 137 ya. Ada sebuah percakapan antara Wira dan Ayu. Wira berkata, "Hai Ayu, apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang memetik daun dan bunga yang kering, Wira." "Mengapa kamu memetiknya?" "Karena daun atau bunga yang kering itu sudah mati dan dapat mengganggu bagian tanaman yang lain." "Oh, begitu ya. Apakah ada yang bisa aku bantu, yuk?" Lalu Ayu berkata, "Bisakah kamu bantu aku meletakkan pot-pot ini?" Wira bertanya, "Di mana aku harus meletakkan pot-pot ini?" "Di depan kelas kita, Wir." "Baik, Ayu." Wah, ramah sekali ya percakapannya. Nomor 1. Siapa yang paling banyak bertanya pada percakapan di atas? Betul, Wira. Nomor 2. Apa saja kata yang terdapat pada teks percakapan di atas? Kata tanyanya. Ada kata tanya apa, mengapa, apakah, di mana, dan bisakah ya. Lalu yang ketiga, tulislah kalimat tanya yang terdapat pada percakapan di atas. Gunakan tulisan tegak bersambung ya. Tadi ada kata tanya, "Hai Ayu, apa yang sedang kamu lakukan?" Nah, itu kata tanya ya. Pokoknya kalimat tanya itu yang ada tanda tanyanya ya. Lalu, "Mengapa kamu memetiknya?" Lalu ada juga kata atau kalimat, "Apakah ada yang bisa aku bantu, yuk?" Dan terakhir ada kalimat, "Di mana aku harus meletakkan pot-pot ini?" Anak-anak, kalimat tanya itu ada banyak sekali. Namun yang biasa kita gunakan itu apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Itu adalah kalimat tanya yang atau kata tanya yang biasa digunakan oleh kita, atau yang biasa kita sebut dengan singkatan 5W1H. What, where, when, who, how. Anak-anak bisa tulis kalimatnya ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini yang terakhir. Aktivitas individu. Tulislah kalimat tanya berikut ini yang sesuai dengan jawabannya. Pertanyaan yang pertama masih kosong. Kita baca jawabannya. Aku sedang membersihkan rumput liar. Mana kira-kira kalimat pertanyaan yang tepat? Betul. Apa yang sedang kamu lakukan? Harus sesuai kalimat tanyanya dengan jawabannya ya. Yang kedua jawabannya, Wira yang membantu aku bawakan pot. Kira-kira kalimat tanyanya bagaimana? Siapa? Betul. Siapa yang membantumu membawakan pot? Ketiga, jawabannya, agar tanaman tidak kekurangan air. Apa kalimat pertanyaan yang tepat? Betul. Mengapa? Mengapa tanaman harus disiram agar tanaman tidak kering? Lalu nomor 4, jawabannya
Caranya dengan memberikan pupuk secara rutin. Gimana pertanyaannya? Betul sekali. Bagaimana cara merawat tanaman? Terakhir, ada jawabannya. Di toko tanaman aku membeli bibit ini. Pertanyaan yang tepat? Ya, berhubungan dengan tempat berarti di mana? Di mana kamu membeli bibit tanaman ini? Good job anak-anak. Untuk lebih lanjutnya mengenai kata tanya dan kalimat tanya akan dibahas di Google Meet bersama dengan ibu guru dan teman-teman ya. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.